Salam sehat guru dan murid hebat. Saya Agatha Rabelia Lakmau ada dalam aksi nyata topik 2 pada materi kurikulum merdeka. Kita semua pasti bertanya-tanya, mengapa kurikulum harus terus berubah? Untuk apa dan mengapa? Mari kita bahas lebih dalam. Apa itu kurikulum? Menurut Permendikbud nomor 718-P/2020, kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan baru. Perkembangan kurikulum di Indonesia sejak tahun 1947 sampai 2006 mengulas betapa panjang perjalanan pendidikan di Indonesia. Hingga akhirnya kita akan masuk dalam kurikulum Merdeka Belajar saat ini. Kurikulum terdiri dari 4 komponen meliputi 1. Tujuan, 2. Konten atau materi, 3. Metode atau cara atau strategi, dan yang keempat, evaluasi. 1. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum berisikan gambar kualitas manusia yang diharapkan dapat terbentuk dari proses pendidikan dengan adanya tujuan dan dapat digunakan sebagai petunjuk arah perubahan yang dicita-citakan dari kurikulum. 2. Konten atau materi. Konten atau materi merupakan pengetahuan ilmiah yang berisikan fakta, konsep, prinsip, nilai, dan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik. Oleh karena itu, perlu diadakan pilihan-pilihan dengan menggunakan berbagai kriteria. Yang ketiga, metode, cara, atau strategi. Metode atau cara atau strategi dalam pembelajaran berisikan suatu siasat, sistem, atau cara untuk menyampaikan isi kurikulum. Ada 2 jenis strategi pembelajaran, yaitu pembelajaran berorientasi pada guru atau teacher-oriented dan pembelajaran berorientasi pada siswa atau student-oriented. Yang keempat, evaluasi. Pada komponen ini ditunjukkan untuk menilai pencapaian tujuan kurikulum dan menilai proses implementasi kurikulum secara keseluruhan. Hasil dari evaluasi kurikulum dapat dijadikan umpan balik untuk mengadakan perbaikan dan penyempurnaan kurikulum. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya yang bersifat dinamis. Maksudnya adalah kurikulum akan terus dikembangkan dan dapat disesuaikan dengan konteks karakteristik siswa demi membangun kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Apa yang menjadi acuan atau kerangka dasar kurikulum itu? Ada 5 kerangka kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, struktur kurikulum. 4. Prinsip pembelajaran dan asesmen. 5. Capaian pembelajaran. Kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat. Lantas, bagaimana dengan keadaan satuan pendidikan yang beragam dari Sabang sampai Merauke? Untuk menjawab semua itu, maka suatu satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didiknya serta kebutuhannya. Guru dan murid hebat. Lalu, mengapa kurikulum harus berubah? Kurikulum perlu berubah karena 1. Agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. 2. Agar dapat terus memenuhi kebutuhan belajar murid. 3. Agar dapat dengan siap menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Dan yang keempat, sejatinya kurikulum bersifat dinamis. Guru dan murid hebat, dari uraian tersebut, ada harapan yang harus diwujudkan. Harapannya ialah dengan adanya perubahan kurikulum dapat menjawab semua kebutuhan murid sehingga murid mendapatkan hak belajarnya dengan baik.
Demikian aksi nyata 2 tentang kurikulum merdeka dari saya. Semoga bermanfaat. Salam bahagia, guru dan murid hebat.